Ya, kalau semisal kita sudah buka yang architectural template, kemudian kita mau mengerjakan yang strukturnya, nanti kita tinggal linkkan aja, bisa di link. Ya, kita buka struktural, nanti dia import apa dari yang sudah kita buat tadi. Nanti dia ngelink. Nah, yang architectural template itu sebagai pedoman kita, deh, sebagai acuan kita untuk kita mengerjakan yang namanya struktural template. Nah, struktural itu yang saya bilang tadi, mengerjakan fondasi, sud, kolom, balok, dan seterusnya itu, di situ bisa kita memasukkan yang namanya pembesiannya, rebar. Ya, sudah pernah membuat gambar kerja, katakanlah denah rumah sederhana, dari denah sampai potongan sampai gambar detail pembesian sudah pernah belum? Sudah Sudah Pak, pernah? semester 2 Pak. Hah? Semester 2 Pak, di AutoCAD Pak. Ya, sudah pernah ya? Sampai gambar detail pembesian. Belum Detail Pak, cuman potongan tanpa atas sampai ini, terus denah atap, denah lantai, saluran sanitasi sama listriknya Pak. Oke, Tapi masih yang sederhana Pak. oke, ya nggak masalah. Nah, di Rapid ini ya, kalau seandainya kita sangat terbantu sekali sebenarnya, kalau kita mau membuat gambar detail detail kolom ya, yang dimana kolom itu kan ada pembesiannya, benar nggak? Kolom itu kan beton yang menyelimuti pembesian di dalamnya. Nah, kalau di AutoCAD ya bisa dibuat juga, tapi manual. Nah, kalau di Revit ini kita bisa mengaturnya. Langsung tersaji gambar potongan dari kolom kita. Gitu. Ya, itu sangat powerful sekali kalau menurut saya. Jadi kalau kalian ingin belajar yang namanya Revit, silakan. Ya, makanya saya menjelaskan ini ya harapannya kalian mulai belajar menggunakan Revit baik yang arsitektur, struktur, mekanikal, ya, guna mensupport tadi BIM. Kalian bisa Revit, kalian sudah punya nilai jual yang sangat tinggi di luar untuk kerja nanti. Ya, kalian bisa Revit, kalian itu saya garis bawahi, kalian sudah punya nilai jual yang sangat tinggi sekali. Ya, jadi kalian nggak perlu lama-lama nunggu misalnya tamat dari Poltek, kalian bisa Revit, kalian cepet di hire orang. Gitu. Ya. Kemudian saya buka ya nih ya. Nah, ini saya buka yang project. Sorry, saya buka construction tadi ya. Ini loading. Nah, saya bilang agak agak memerlukan ini ya, memerlukan hardware yang lumayan Revit ini. Nah, ini. Ya. Ini tampilan atau area kerja Revit. Sebenarnya mirip-mirip kayak AutoCAD. Ya, karena sama-sama satu vendor ya, Autodesk ya. Ya, seperti ini. Nah, di Revit ini ya, di bagian atasnya ya itu tersaji tools-tools yang yang sesuai dengan keperluannya. Ada yang arsitektur, ada yang struktur, ada yang stil baja ya, ada yang sistem. Ya, sistem ini yang instalasi bangunan, utilitas. Ya. Nah, dalam hal ini mungkin saya berikan contoh gambaran sedikit aja ya. Yang saya bilang tadi, kalau kita membuat dua dimensi, 3D-nya langsung ikut terbentuk. Ya, misalnya kita mau membuat denah, tentu kalau membuat denah kita lari ke architectural tab pojok kiri ini ya. Nah, di sini kita ada namanya di bawah tab tadi yang architectural, dia ada wall, door, window, komponen, kolom, dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena kita mau membuat denah, tentu denah itu adalah potongan apa? Potongan horizontal dari sebuah bangunan ya dengan ketinggian yang tertentu ya. Oke, kita buka wall yang di sini. Nah, ada wall arsitektural, wall struktur, wall by face. Ya, kita pilih yang wall arsitektural. Nah, sudah kita pilih, dia akan loading. Nah, di bawah sini ya, itu tersaji jenis dinding yang akan kita gunakan. Kalau saya klik, lihat ini, ada eksterior, ada foundation, ada generic 90 mm brick ya, batu bata berarti ya.
Nah, tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena ini kalau menurut saya ini material atau bahan-bahan yang biasa digunakan di barat, ya. Tapi bisa kita edit juga. Nah, misal kita pilih nih, kita pilih yang generic, ya, generic yang 150. Nah, ini kita mau edit karena mungkin apa namanya, tebal dinding di kita itu nggak ada yang 150. Ya, mungkin tebalnya itu 10 cm sampai 12 cm, ya kan? Ini kita mau rubah. Nah, kita buka di edit type, ya. Nah, ini kita akan mengedit tipe dindingnya, ya. Kita buka duplicate. Berarti kita akan mengcopy generic ini. Nah, kita rubah ya namanya, karena kita menduplicate, berarti kita rubah namanya, anggaplah kita rubah atau kita ganti namanya menjadi dinding batu bata ya 12 cm. Dan kita tekan OK. Nah, kemudian sudah kita ganti nama, kita atur. Kita atur strukturnya atau kita atur material-material yang ada pada dinding tersebut. Ya, caranya di bagian bawah di type parameter, ya, itu ada yang bagian structure-nya, ya, ada tulisan edit. Nah, ini kita mau edit. Kita klik edit, dia akan berubah seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita juga harus paham lapisan dinding itu terdiri dari apa aja. Ya. Pasti lapisan dinding itu terdiri dari yang bagian tengah adalah batu bata, ya. Sisi dalam dan sisi luar itu ada yang namanya plesteran. Benar kan? Nah, itu bisa kita buat di sini, ya. Jadi ini kan kalau seperti ini, structure core boundary itu berarti bagiannya, ya. Bagiannya berarti ada di bagian atas atau di bagian bawah. Ya. Kita buat lagi structure baru, 1, 2. Ya. Nah, yang ini kita pindahin ke atas. Nomor 2 ini kita pindahin ke atas. Di atas core boundary, yang nomor 2 ini. Kemudian yang di bawah ini, structure ini kita pindahkan ke bagian bawah. Nah, gitu. Ya. Structure yang pertama, yang di bagian tengah ini kita bisa edit materialnya. Nah, ini. Ya, tadi kita sudah sepakat bahwa bagian tengah itu adalah batu bata. Jadi kita klik di brick. Brick ini batu bata deh ya. Nih tampilannya kalau mau lihat tuh. Ya, ini kita bisa ngatur. Bisa kita lihat atur tampilannya, ya, materialnya bisa kita lihat di bagian kanan atas ini. Oke. Nah, ini juga simbolnya. Simbol-simbol foreground ini berarti lapis atasnya, ya. Jadi tinggal kita sesuaikan sesuai dengan notasi-notasi yang sudah kalian pelajari di gambar teknik. Ya, notasi bata kan seperti apa? Seperti ini, benar nggak? Notasi pasangan dinding batu bata, ingat nggak? Gimana, masih ingat nggak? Kalau di Dena, ya, notasi pasangan batu bata itu seperti apa? Ayo. Ini simbol, deh, ada di gambar teknik 2. Notasi, simbol atau notasi. Ada di gambar teknik 2. Masih ingat nggak? Sama kayak yang di pattern ini, Pak. Cuman ada dua lapis dia. Pakai ANSI 21. Ya, betul ya, kayak gini ya. Tapi dia 2 lapis ya. 2 lapis agak jaraknya agak berjauhan gitu ya. Nggak mepet kayak gini. Ya, gitu ya. Sepakat, apa namanya? Sepakat ya. Jangan dilupain deh simbol-simbol itu. Ya, simbol-simbol itu ada artinya, ada maksudnya. Agar nanti di lapangan bisa jelas bagaimana kita membaca gambar. Ini apa, materialnya apa. Gitu. Jadi jangan, simbol-simbol itu bukan hanya dipakai untuk gambar teknik 2, enggak. Sampai kalian kerja simbol-simbol itu tetap dipakai. Ya, pernah kan belajar simbol-simbol notasi kan? Di gambar teknik 2 kan?
yang pasir uruk seperti apa, batu kali kayak apa, gitu ya. Nah, ini sudah. Oke, kita lanjut. Oke, kalau sudah kita pilih bata dengan kita oke. Ya. Nah, ini tebalnya. Thickness ini adalah ketebalannya. Ya. Berapa ketebalannya? Kalau semisal ini strukturnya ini kita rubah ya. Misalnya kita rubah jadi finish 1, yang ini finish 2. Nah, ini kita rubah materialnya, lihat ini ada material yang kita ganti menjadi apa namanya? Konkrit ya. Plastron kan konkrit. Kita rubah misalnya konkrit yang precast. Tuh. Kita tekan oke. Ya. Nah, ini kita atur. Karena 15 ya otomatis ya katakanlah ini berarti 2. Ya. Ini 2 juga karena tebal plesteran 2 cm. Ini kita rubah menjadi berapa? 8. 80. Sorry, berapa? Bisa nggak? Benar nggak? Kan ini 20. Ini 20. Nah, jadi 80. Ya. Kita bisa lihat reviewnya, tampilannya. Nah, kayak gini. Ya. Bisa lihat reviewnya. Ini satuannya apa? Milimeter apa? Milimeter. Benar nggak? Milimeter itu kalau 2 cm 20 milimeter. Benar ya? Kalau 8 cm 8 cm berarti 80 milimeter. Benar ya? Oke. Ya, Pak. Oke, kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, dengan notasi, dengan ketebalan segala macamnya itu sudah, kita tekan oke. Sudah, kita juga tekan oke yang bagian sini. Nah, sudah. Di sini sudah terpilih basic wall, dinding batu bata sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat denanya. Di sini kita atur height-nya ketinggian. Kayak kalau height itu dia ke atas, kalau depth itu berarti dia ke bawah. Nah, ini tergantung. Unconnected ini bisa kalau bangunan kita itu 2 lantai. Ya, kalau dia mau terkoneksi dengan lantai 2-nya, tinggal kita pilih yang level 2. Ya, kalau nggak mau ya tekan unconnected. Nah, di sini ketinggiannya, Dek. Ketinggian dari dinding kita. Kita bikin berapa tinggi dindingnya? Misalnya 4 meter ya, berarti 4.000. Nah, sudah, tinggal kita atur. Ini pengaturan ini ya tergantung nanti mau di mana letak dinding kita. Apakah mau di as, mau di sisi rata kiri atau rata kanan ya. Ini coba dulu kita buat. Ini misalnya saya mau bikin kamar kos-kosan misalnya. Ini kita atur misalnya berapa? 4 meter. Ya, 4 meter. Kemudian saya buat lagi. Nih, saya buat 5 meter. Ini 4 meter lagi. Kemudian saya konekkan ke sini. Nah, di sini saya mau buat kamar mandi misalnya. Jarak untuk lebar kamar mandi itu misalnya 2000. 2 meter kali 2 meter juga. Ribu, kemudian dia 2000 juga. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita nih kita rubah yang lain. Nah, kayak gini. Ya. Ini udah jadi nih denanya, tinggal kita masukin pintu sama jendela. Ya. Saya baru membuat bentuk 2 dimensinya. Tadi saya bilang dia buat gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensinya langsung terbentuk.
Ya. Nah, di mana Pak kok belum ada gambar tiga dimensi? Nah, di sini ada yang namanya project browser atau view kita. Jadi kita aktifkan yang 3D-nya, yang bagian atas, default 3D view ya. Kita klik aja. Nah, ini saya bilang tadi. Ya. Dia sudah terbentuk. Ya. Dari level 1 seperti ini, kita aktifkan 3D view-nya, dia langsung membuat gambar 3 dimensi sesuai dengan apa yang kita setting tadi. Tingginya berapa? Tingginya 4 meter ya. Nih, lihat, tingginya 4 meter. Nah, kemudian semisal kalau saya mau melengkapi gambarnya, saya mau ngasih pintu nih, ya. Tinggal kita pilih ke arsitektural, kita klik yang door. Ini contoh dulu ya. Door ini bisa kita setting-setting, bisa kita rubah juga. Ini kita rubah door. Ini saya mau pakai ukuran pintu yang 864 kali 2134. Oke. Nah, letakkan di mana? Misalnya di sini. Nah, ini ya. Nah, arah hadapnya saya mau balik nih, saya mau mirrorkan. Tinggal tekan enter. Sorry, nggak mau. Nah, loading. Berat memang. Nah, nih. Dia langsung berubah. Kita nggak perlu rotate segala macam. Tinggal kita select objeknya, kita tekan spasi. Dia berubah. Mau ke arah mana orientasinya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kamar mandi juga saya mau kasih pintu. Pintunya yang kecil aja, yang 76. Misalnya saya letakkan di sini. Saya letakkan pintu saya di sini misalnya. Nah, saya rubah orientasinya menghadap situ. Nah, selesai. Gambar tampaknya gimana? Ya tinggal kita lihat. Ini tampak atas, kemudian elevation ini tampak ya. Ini mau tampak depan itu bagian apa sih? North atau west? Elevation 4 kan. Coba kita north. Kita aktifkan elevation north-nya. Nah, bawah bukan. Kalau south-nya. Nah, ini. Ya. Ini tampak depannya. Tampak depannya, ini gambar 3 dimensinya, ini denahnya. Ya. Sangat apa ya? Sangat menghemat waktu deh. Gitu. Ya, jadi kayak main apa ya? Main kalau zaman saya dulu ada yang namanya SimCity, nggak tahu ada nggak masih sekarang. Kayak main game, letakkan denah, letakkan pintunya, gitu. Nanti tinggal setting mana ini 3 dimensinya, ini south-nya. Kalau menggunakan AutoCAD kan kita harus buat dari satu-satu, masukkan simbolnya, membuat pintu dulu, gitu loh. Nah, ini sudah semuanya sudah tersedia di Revit. Tinggal kita menyinkronkannya saja, tinggal kita mengharuskannya saja. Gitu. Ya. Nih, ini 2 meter. Misal kita mau bikin ukuran. Sudah. Nah, tinggal kita klik-klik aja ini. Bisa juga di annotate sama. Annotate. Linear misalnya. Kita ukur. Nah, 2 meter. 2 meter. Itu. Ya. Itu sedikit sekilas tentang Revit. Harapan saya menjelaskan seperti ini, kalian tertarik ya, mencoba menginstal, bahkan mempelajari yang namanya Revit. Tujuannya apa? Ya, ini sebagai skill tambahan kalian.
skill tambahan kalian agar nanti pada saat kalian selesai kuliah, kalian sudah bisa rapid dan akan cepat sekali di-hire oleh perusahaan-perusahaan. Gitu. BUMN, Wika, pas kita sangat suka sekali, sangat senang sekali apabila karyawan-karyawan bisa menggunakan yang namanya BIM. Ya, sangat lagi trending, lagi viral lah sekarang BIM itu deh. BIM. Ya, lagi viral dan salah satu software pendukungnya itu adalah Revit. Ya, jadi banyak sekali kalau untuk untuk bikin RAB ini bisa dibuat schedule-nya. Ketahuan volumenya. Ya. Tapi saya lupa, saya kemarin tadi pelatihan tapi saya lupa karena saya jarang buka ini ya, masih nyaman dengan AutoCAD. Makanya prinsip dasar menggunakan software itu ya sering-sering dipakai agar dia paham logika berpikirnya, ya, paham shortcut segala macamnya, gitu. Ya. Nah, itu Revit. Silakan saja nanti kalau ada yang tertarik untuk mengopi masternya, saya masih nyimpen kalau nggak salah, nanti silakan hubungi via WA aja. Ya, tuh. Ada yang mau tanyakan terkait dengan Revit? Mungkin saya bahas bedak-bedaknya aja, lapisan luarnya aja. Tuh. Gimana? Ada yang mau tanyakan terkait dengan Revit? Ya. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita coba. Ada yang mau tanyakan? Boleh, minta rekodan yang hari Apa? pelajaran Revit. Gimana? Minta rekodnya Pak, record tentang Revit tadi boleh tidak? Ya udah, nanti saya kirim juga ya. Nanti saya upload di YouTube, nanti tinggal kalian buka YouTube-nya aja. Terima kasih, Pak. Ya, di YouTube orang banyak kok. Lebih bagus lagi, lebih diajari betul dasar-dasarnya. Gitu. Ya. Tapi yang pasti install dulu Revit-nya itu. Kalau kalian nonton videonya tapi nggak diinstal, nggak dilatih, ya cuma aja kalau menurut saya. Ya, ada di laptop, ada di komputer, nah enak mencobanya. Kalau nggak ada di laptop atau komputer, ya gimana mau coba? Gitu. Ya, sama aja kayak kalian nonton film. Ingat pada saat pentasnya, setelah itu 1 jam kemudian lupa mau diapain barang nih. Gitu ya. Kemudian ini apa nih? Ini materi ya. Materi hari ini. Nah, ini dikit ya, nggak banyak. Dan saya rasa gampang kalian mengerjakannya. Nah, ada ini. Di monitor kalian. PowerPoint saya. Ada, Pak. Ada Pak. Ya. Materi ini juga sudah saya upload di LMS. Silakan saja kalau ini kurang paham atau mau diulangi lagi. Jadi materi hari ini terkait dengan perhitungan kebutuhan AC, air conditioning. Ya, jadi bagaimana kita menentukan PK gitu. Ya. Berapa sih Pak PK untuk kamar saya ini? Apa 1 PK, apa setengah PK, apa 2 PK? Gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara perhitungan yang akan kita bahas di bagian bawah ini. Nah, PK itu ya, atau kepanjangannya itu adalah part crack. Dalam artinya itu adalah daya kuda, horsepower. Daya kuda ya. PK adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan BTU. Ya. Sedangkan BTU atau British Thermal Unit per hour adalah penentu tingkat kesejukan udara yang dihasilkan. Ya, misalnya berapa derajat? 18 derajat, 19 derajat, 20 derajat dan seterusnya. Ya. Nah, untuk menghasilkan itu kita butuh namanya ini sumbernya adalah PK ini, berapa PK-nya itu. Ya. Nah, untuk menghasilkan BTU yang besar memerlukan PK yang besar pula.
Ya, oleh karena itu tingkat dingin AC yang dihasilkan ditentukan berdasarkan pK-nya. Kalau misalnya ruang kita itu besar, 10 kali 10 misalnya, ya. Sedangkan kita menggunakan AC hanya 1 PK atau setengah PK, ya nggak akan mampu, nggak akan bisa memenuhi kesejukan ruangan yang kita inginkan, ya. Karena tadi ruangan besar, PK kita kecil, ya nggak akan terasa sejuknya, dinginnya, kira-kira gitu, ya. Nah ini kebutuhan listrik ya dari kapasitas masing-masing AC secara umum, ya. Jadi ada AC standar, AC low watt, ya, sama AC inverter, ya. Kalau AC standar misalnya yang setengah PK dia butuh 400 watt deh. AC ini termasuk tinggi deh ya penggunaan wattnya, termasuk menyedot tagihan juga AC ini. Ya. Ya, yang setengah PK 400 watt 1,8 sampai 2,6 ampere. Yang low watt-nya sekitar 320 watt. Low watt ini sama kayak inverter deh. Ya. Tapi yang inverter ini yang di atas 1 PK ke atas. Kalau yang 1 PK ke bawah itu namanya AC low watt. Low watt yang rendah. Ya, makanya ada AC inverter itu agar watt yang dihasilkan itu ya bisa rendah. Jadi tagihan listriknya itu nggak terlalu membengkak, nggak terlalu menyedot anggaran listrik. Gitu ya. Nah, dia ada macam-macam, ada setengah, 3/4, 1, sampai yang 2,5 PK. Ini keterangan watt-wattnya. Nah, kemudian untuk kapasitas AC berdasarkan PK, misalnya AC setengah PK itu lebih kurang dia butuh 5.000 BTU per jam per hour-nya. Nah, ini kaitannya ke metode perhitungan kita. Gitu ya. Nah, langsung kita lihat rumusnya. Nah, bagaimana cara kita menghitung PKAC? Ya. Nah, rumusnya L kali W kali H kali I kali E ya dibagi 60. Jadi hasilnya adalah BTU-nya, kebutuhan BTU-nya. Ya, di mana L itu adalah panjang ruang. Panjang ruang ya. Ruangan kita itu kan ada panjang kali lebarnya, benar nggak? Ya, misalnya ruangan kita kamar 4 kali 4 misalnya. Jadi kan panjangnya 4. Lebarnya itu adalah W. Berarti 4 juga. Nah, tapi dalam feet deh, dalam kaki. Bukan meter sentimeter. Ya, jadi kalau misalnya ketemu dengan soal, misalnya panjang kamar saya 4 meter kali 4 meter. Nah, kalian rubah ke dalam satuan feet dulu. Di mana 1 meter itu sama dengan 3,28 feet. Ya, nanti tinggal dikalikan dengan misalnya 4 meter. Ya, berarti 4 kali 3,28 feet. Gitu. Jadi ketemulah berapa feet-nya. Ya. Nah, kemudian L sudah, W sudah, I sekarang. Ini adalah nilai 10 jika ruang berinsulasi. Ruang berinsulasi itu adalah ruang yang berada di lantai bawah ya atau berhimpit dengan ruang lain. Jadi sebelah kanan kirinya itu ada ruangan lagi deh. Atau dia posisinya di lantai bawah, di atasnya itu ada lantai 2-nya. Itu yang namanya ruang berinsulasi. Paham? Ya, jadi ruang insulasi itu sebelah kanannya ada dinding atau sebelah kiri ada dinding. Itu namanya ruang yang berinsulasi. Berarti nilainya 10. Nah, kalau tidak ada ruang ya, baik itu di samping kiri, kanan maupun atas ya, nilai I-nya itu kita masukkan 18. Ya. Tapi ya. Kalau di sebelah ruangan yang mau kita hitung itu ada ruangan, kita masukkan nilai I-nya 10. Ya. Kalau nggak ada ruangan lagi, misalnya di mana, ya nggak ada ruangan lagi lah, kiri, kanan, atas, bawahnya nggak ada ruangan lagi, kita masukkan nilai I-nya itu 18. Ya. Kemudian H. Ya. H ini tinggi ruang, sama, dalam feet juga.
Jadi dari lantai ke plafon misalnya. Misalnya tingginya 3 meter. Berarti 3 kali 3,28. Karena yang diminta adalah dalam satuan feet, kaki. Ya. Nah, kemudian E. E itu adalah dinding terpanjang menghadap. Nah, dinding terpanjang kita menghadap kemana? Ya, misalnya 5 kali 4, ruangan kita 5 kali 4, berarti yang terpanjangnya itu adalah 5, ya, 5 meter. Nah, tinggal kita lihat sumbunya, arah hadapnya kemana, apakah utara, apa kemana, ya, tinggal kita sesuaikan dengan arah hadapnya, 16, 17, 18, 20. Itu, ya. Nah, itu rumusnya. Nah, untuk contoh soalnya, itu seperti ini. Ya. Diketahui ruangan berukuran 5 kali 3 kali 3. Berarti katakanlah panjang lebar 5, lebar 3, tinggi kali 3. Ya. Dalam satuan kaki feet berarti dia 16, 10, 10. Karena dia dikali dengan 3, berapa tadi? 3,228. Ya. Tidak berinsulasi berarti I-nya adalah berapa? 18. Ya kan? Karena dia tidak ada ruangan di sebelah kiri kanan maupun di atasnya. Berarti I-nya adalah 18. Kemudian dinding terpanjang menghadap ke bagian barat. Berarti W-nya itu berapa tadi? 20. Nah, tinggal kita masukkan, kalikan aja. Masukkan L-nya, masukkan W-nya, H, I, E-nya ketemu. Kemudian kita bagi 60. Konstantanya. Nah, hasil kali baginya itu dapatlah angka 9.600 BTU. Ya. Nah, kita lihat 9.600 ini masuk ke mana? Masuk ke berapa PK? Ya. Nah, bisa kita lihat di tabel bagian bawahnya. Coba 9.600 itu berarti ada di 1,5 PK. Karena 1 PK itu dia 9.000 BTU, berarti di atasnya kan 9.600 itu masuk ke yang 1,5 PK, yang 12 BTU. Ya, jadi kamar kita itu atau ruangan tadi itu butuh AC 1,5 PK. Nah, kira-kira gitu deh. Ya, paham nggak kira-kira? Coba contoh kedua, sama. Kita ketahui ukuran kamar kita ya, panjang, lebar, tinggi. Kita rubah dalam satuan feet. Kemudian ventilasi minim berinsulasi, ya, berhimpit dengan ruang lain. Kemudian dinding terpanjang menghadap ke utara. Ya, kan masukkan aja 10 ya, kali 10 kali 10 karena dia berinsulasi, I-nya jadi apa? Kita masukkan nilainya 10 karena dia berhimpit dengan ruangan lain. Ya, kita masukkan nilai 10. Nah, kemudian E, dinding terpanjang menghadap utara. Berarti karena sama semua ya. Kalau menghadap utara berarti dia 16. Nilainya adalah 16. Kita kali, kita bagi dengan 60. Dapat hasilnya itu 2.666,6 BTU. Kita lihat tabel, kalau 2.600 itu ada di AC yang setengah PK. Gitu. Jadi hasil akhirnya itu bukan langsung PK deh ya. Hasil akhirnya itu dia ketemu dengan satuan BTU. Nah, nanti pada saat ketemu dengan BTU ini kita sesuaikan dengan tabel ini. Ya, berapa BTU nanti sesuaikan juga dengan kapasitas AC-nya. Tadi contohnya misalnya 9.600. 9.600 ini di atas 1 PK berarti kan. Jadi kita masukkan AC yang dibutuhkan itu adalah 1,5 PK. Yang bawah 2.600, berarti 2.600 ini di bawah 5.000, berarti AC yang kita butuhkan adalah setengah PK. Gitu. Paham? Gimana? Gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya. Nah, kalau paham, ini ada latihan.
Tinggal kalian sesuaikan saja. Ya. Di sini semuanya jelas keterangannya, lebar, panjang, ketinggian, ya, ruangan mana yang mau dihitung. Nah, kalian coba rencanakan berapa kebutuhan PKAC yang harus disediai untuk ruang yang warna merah dan warna kuning. Gitu. Ya. Paham tugasnya? Paham, Pak. Nah, silakan. Ya, gimana? Silakan dikerjakan tugasnya ya. Saya minta kumpulnya itu jam 12.30 hari ini. Lewat WA aja ya, nggak usah ke email. Lewat kirim ke WA. Oke. Itu tugas hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, ini ditulis tangan atau di Tulis tangan Ini. aja, tulis tangan tulis aja. tangan? Iya. Ya. Tulis tangan, kalian buat seperti ini. Sorry, seperti ini. Diketahuinya apa? L apa, W berapa, I berapa, ya. Iya Pak. Dan ingat juga satuannya dalam feet ya. Ini masih meter nih. Sorry, ini masih sentimeter. Ya, kalian harus ubah ke dalam satuan feet. Arah panah lihat, arah hadap mata anginnya lihat utara. Ini terkait dengan arah hadap tadi nilainya. Ya, nilai sisi yang terpanjang. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Baik ya, kalau tidak ada, kuliah hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian mengerjakan tugasnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak.